Haleluya. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus jadi bagian kita untuk pagi hari ini. Tuhan itu baik, kasih karunia dinyatakan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Haleluya. Dan setiap hari kita mengalami apa yang disebut pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan harus kita realisasikan dengan ucapan syukur. Amin. Tahukah kita pada saat kita tidur, maka keberadaan kita tidak tahu apa-apa lagi. Ya. Namun di saat kita bangun di pagi hari, kita bisa melihat orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang kita kasihi. Bahkan di setiap saat kita bisa mengingat orang-orang yang masih bersama dengan kita, itu bahwa kita masih diberi kesempatan. Haleluya. Alkitab berkata bahwa kita diberi kesempatan dengan waktu. Mazmur 90, ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Haleluya. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun. Lebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Nah, dari sini kita dapat belajar tentang keberadaan kita terbatas pada waktu. Dengan waktu yang ada, mari kita pergunakan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena keadaan kita ditentukan bukan nanti, tapi di saat ini. Seperti orang berkata bahwa tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, tentukan pilihanmu dari sekarang. Orang Kristen, kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi awal kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, kehidupan kekal kita ada di mana? Ada di surga atau di neraka? Ya, jika next Anda dipanggil oleh Tuhan dan kita semua, dan Anda mungkin sudah dipanggil di satu ruangan, dan Anda cari-cari Bapak Ibu Gembala, mana ini? Nggak ada. Kok nggak ada? Nah, cuman kamu yang kita ketemu orang-orang yang nggak setia, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kenapa ada Bapak Gembala? Anda salah masuk. Ya. Bapak Ibu Gembala ada di tempat yang tepat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekalipun saya memang dijadwalkan karena pertukaran pelajar, ya. Dari Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia, kita punya program pertukaran mimbar. Untuk apa? Karena kita ada momen yang disebut musyawarah kerja daerah. Nah, bagaimana hal itu bisa terwujud? Tentunya perlu pendanaan, ya. Satu solusi atau cara yang kita lakukan dengan bersedia para gembala untuk membuka ruang gerejanya dalam pelayanan supaya ada pendanaan. Namun itu bukan dasar, ya. Tetapi bagaimana majelis daerah untuk berkunjung, memantau, dan tentunya untuk memberkati lewat pemberitaan firman Allah. Ya, lupakan hal itu, fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk pemberitaan firman Allah. Saya pun bukan secara kebetulan, tetapi semua dalam planning atau rencana Tuhan untuk kita semua dalam membagi-bagi firman supaya tentunya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab. Sudah diperkenalkan nama saya, ya, Yusuf Leo Peleng, ya. Bapak Ibu Gembala ada murid kita dalam satu pelayanan, dan di STT juga mahasiswa kita, ya. Ya. Jadi merangkap selain melayani, saya juga seorang guru dan dosen dari berbagai STT, saudara. Namun intinya saya adalah hamba Tuhan. Ya, itu. Dan saya bangga
Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk melayani dia. Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Sudah dapat katakan amin? Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Haleluya. Tahun 1972, di mana 45 atlet rugby dari Chili, dari Uruguay, ketika mereka akan pergi dalam pertandingan, mereka jatuh di pegunungan Andes dengan ketinggian 3.700 meter di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut, dan tentunya pegunungan ini penuh dengan salju. Ya, pesawat ini jatuh dan apa yang terjadi? 16 orang pada saat itu langsung meninggal dan sisa daripada itu mereka bertahan hidup. Hari ke-15, 2 orang yang berpikir bahwa kalau kita bertahan mati juga. Kita keluar dari tempat ini mati juga. Maka ada 2 orang yang punya tekad tetap semangat untuk saya masih akan hidup. Saya masih ingin jumpa dengan keluarga, anak-anak, istri. Saya harus berarti untuk negara ini. Yaitu Nanda Kanesa dan Roberto bertindak. Mereka berjalan keluar dari pesawat pada hari ke-16. Mereka keluar dari pesawat yang hancur. Dan yang tertinggal, yang lain pasrah. Ya, mau hidup, mau mati, terserah. 2 orang ini berjalan. Hari pertama, 2, 3, 4, sampai 72 hari, saudara. Secara logika, tidak mungkin hidup orang ini. Tepat pada hari ke-72 mereka ditemukan orang-orang di daerah Chili atau di desa yang di Chili. Dan mereka diselamatkan. Dan akhirnya oleh petunjuk 2 orang ini, mereka mengantar masih ada 16 orang yang bertahan hidup di pesawat itu. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, semangat itu menentukan orang untuk bertahan hidup. Amin. Alkitab memberikan satu bentuk penjelasan khususnya Amsal ini, ya. Apa yang didapatkan bagi orang yang punya semangat. Semangat bagian daripada memotivasi diri ini untuk bangkit. Sehingga orang-orang mengalami ini bukan karena tekanan masalah ini dan itu, tetapi yang ditentukan adalah jiwa orang tersebut. Makanya Amsal menulis ini, dari penulisan ini dikatakan bahwa dia mengalami berbagai pola dan keadaan hidup ini yang menekan, yang menindih, yang membuat dia tidak berdaya. Setiap orang memiliki persoalan sendiri. Dari keberadaan strata ekonomi manusia sampai tinggi, makin besar strata ekonomi manusia itu, makin besar persoalannya. Begitu juga manusia makin tidak memiliki apa-apa, makin besar persoalannya. Sehingga kebahagiaan orang itu tidak dapat diukur dari apa yang dilihat atau predikat yang melekat dari dirinya. Tidak dapat diukur. Suatu ketika seorang yang berjalan dalam satu perjalanan, orang diberkati orang kaya, dia melihat di stasiun itu mendekati rel ada rumah-rumah kardus. Rumah-rumah kardus dan anak-anak
enjoy bermain di situ. Ya. Orang tuanya biasa aja. Anak-anak kecil ya, anak-anak 3, 5, 6, 7 tahun ya berlari-lari di rel. Dan betapa menurut dia melihat ada orang tuanya ngopi, ibunya cari kutu. Ya, seandainya namanya begitu dengan keadaan itu. Jadi dia berkata, betapa bahagianya orang-orang itu. Sebenarnya orang-orang melihat, betapa bahagianya orang kaya itu. Dari sini dapatkah kita mengerti bahwa kebahagiaan ataupun damai sejahtera tidak dapat diukur dari apa yang kita lihat. Namun apa yang harus dirasakan sendiri dalam hidup ini. Untuk merasakan itu tentunya berhubungan dengan jiwa ini. Ya. Makanya orang dalam kondisi apapun ketika mengalami tekanan, ya, dia akan sakit. Sehingga pada akhirnya mengarah kepada sakit jiwa. Ya. Tekanan hidup mengarah kepada sakit jiwa. Belum jadi gila. Ya. Tetapi tingkatan ini akan terus menanjak sampai titiknya pada akhirnya jiwa ini tidak mampu lagi. Di dalam kehidupan manusia, tubuh manusia ini terdiri dari 3 elemen. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada 3 hal yang dominan, pikiran, perasaan, dan keinginan. Sehingga dikatakan kalau roh itu tinggal dimengarahkan oleh jiwa, mau ke Tuhan atau ke masalah duniawi ini. Sehingga dikatakan bahwa jikalau tekanan itu lebih condong kepada pikiran, dia akan lari kepada perasaan. Ketika keinginan pun tidak terpenuhi, maka dia akan lari kepada hal-hal yang disebut gejala psikosomatik. Pengaruh jiwa lari kepada tubuh sehingga menjadi sakit. Nah, dari keadaan ini, menghadapi ini tentunya dibutuhkan spirit, ya, semangat. Ada yang luar biasa, saya ambil dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini, menulis begini, oleh kemauan untuk hidup. Saya suka ini kata ini. Jadi orang yang punya kemauan, gua mah ini mau masih hidup nggak gitu. Sama seperti seorang keluarga atau suami istri yang bertanggung jawab punya anak-anak, ya. Dia akan berpikir anak-anak ini harus dihidupin, bukan cuma masalah makan. Tapi masalah depan atau masa depan anak-anak ini harus dipikirkan. Sehingga memunculkan oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Haleluya. Masih mau hidup? Haleluya. Inilah yang disebut kesempatan. Ada begitu banyak penderitaan, sehingga begitu banyak pun orang berkata, aku mengakhiri hidup ini dengan apa? Bunuh diri. Kenapa? Sudah tidak ingin hidup lagi. Ada tekanan jiwa ini. Dari 3 hal yang saya sebutkan tadi itu. Keinginan yang tidak terpenuhi. Bahkan Alkitab sudah memberikan penjelasan tentang keinginan ini supaya dikendalikan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Haleluya. Mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17 di situ disebutkan, janganlah engkau mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab jika engkau mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang ini.
Dunia ini sedang lenyap dengan segala kemegahannya, yaitu keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Itu yang akan terjadi. Pada saat keinginan tidak terpenuhi, maka ini yang disebut menimbulkan tekanan. Akhirnya berapa banyak orang-orang mungkin yang kita kenal sudah tidak mau hidup lagi. Mau mengakhiri hidupnya, ya. Apa yang terjadi? Keinginan mata tidak terpenuhi. Keangkuhan hidup, ya. Dengan prestis, ya, merasa terhina. Punya gaya hidup hedon. Bukan apa tujuan hedonnya untuk minta validasi, gua ini orang kaya. Tetapi kalau orang kaya dari dulu, biasa aja. Yang paling banyak persoalan kepada OKB. Kalau orang OKB kan selalu dia harus validasi. Nih, lihat nih, gua nih orang kaya nih. Semenjak kapan jadi kaya? Semenjak saya jadi sukses. Wah. Ya. Tapi kalau orang kaya dari dulu, dia nggak perlu validasi. Makanya Alkitab memberikan satu penjelasan. Pola seperti ini adalah duniawi. Kenapa? Karena mengasihi dunia. Dalam mengasihi dunia, kesudahannya dikatakan apa? Lenyap, binasa. Caranya supaya kita tetap hidup, tidak binasa, tidak lenyap dengan apa? Mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah yang harus mampu kita bertahan hidup. Selanjutnya dikatakan, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan, hilang kemauan itu, hilang juga harapan. Ada beberapa hal saya mencatat di sini. Ketika dalam keadaan diperhadapkan, Anda tidak mau lagi hidup, maka gagal. Tapi jika engkau masih mau hidup, apapun tantangan persoalan, engkau akan coba untuk bangkit, gagal, coba lagi. Saya mau hidup. Coba video yang pertama bisa diklik. Ada ilustrasi motivasi di sini untuk kita lihat. Kalau dia nggak mau bertahan hidup, sudah dia menyerah saja, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, video yang kedua. Ini unik-unik. Ya, ini perhatikan aja, seperti lucu-lucu, tetapi ada maknanya luar biasa. Saya nggak ambil orang-orang, ambil saja yang membuat kita akan merasa tertawa, tapi akan ada hal yang luar biasa di situ. Dapat? Ya. Saya sebenarnya mau bawa PowerPoint, tapi hang laptop tadi malam, jadi saya cuma ambil gambar di video itu. Bisa? Ya. Jadi kalau kita punya keinginan untuk hidup, apapun tekanan hidup ini, apapun yang membuat kita tidak berdaya, kalau masih mau untuk hidup ini, bertindak, saudara. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya. Kenapa? Karena hal yang demikian akan kita mampu menghadapi persoalan itu. Ya, boleh. Klik aja. Mana si bebeknya? Ah, ini dia. Dia lagi cari jalan, mau ikut induknya. Pikir bagaimana ini? Ya. Ini udah hanyut jauh nih. Dia tetap berusaha, ya. Ini malu kita pada bebek ini, ya. Baru gagal pertama, kita udah menyerah. Bebek ini enggak. Dia mau coba lagi nih. Ada cara. Coba lagi.
Sampai nggak dia? Wah, lanjut lagi. Kira-kira mau nyampe nggak dia? Ah, kita yakin saja ya. Coba lagi, belum sampai nih. Coba lagi. Coba lagi. Main si bebek ini. Kalau kita tahu, kita kasih penghargaan. Nah, lompat. Jatuh lagi. Ya. Coba lagi, ayo Bek. Ya. Coba lagi. 2, 3. Aduh, nggak mau. Tepuk tangan buat bebek. Dari sini kita dapat belajar apa yang membuat bebek ini berulang-ulang mencoba. Semangat. Aku mau hidup. Itu. Keadaan kita pun demikian. Bahkan Alkitab memberikan jaminan kita ini tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan. Jika hari-hari ini engkau mengalami tekanan hidup ini, oleh karena kekurangan, oleh karena tidak dihargai, oleh karena diasingkan, oleh karena engkau dianggap tidak berarti, jangan jatuh, jangan gagal, bangkit, buktikan aku masih hidup. Haleluya. Bangkit kembali. Yang ada apapun masalah tidak akan menenggelamkan engkau. Karena engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Haleluya. Izinkan jiwa ini dikuasai oleh Tuhan sendiri. Izinkan roh ini menyatu dengan roh Tuhan. Engkau mengangkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan, memang sepertinya kita menyerah. Tapi tahukah Anda pada saat kita mengangkat tangan, di situ Tuhan turun tangan untuk memegang kita. Haleluya. Dan tekanan hidup ini tidak akan menggagalkan iman kita. Tidak akan menggagalkan pengiringan kita kepada Tuhan untuk tetap setia. Tidak. Itu masih hal-hal yang kecil. Karena dikatakan pada saat nanti kita akan masuk kepada masa penderitaan di mana antikris akan menguasai dunia ini. Dan siapa yang percaya pada Kristus, ya, akan diperhadapkan hidup atau mati. Tetapi ingat dikatakan, itu tidak dialami bagi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya. Pada antikris menguasai dikatakan bahwa gereja, anak-anak Tuhan, orang yang takut Tuhan, yang punya firman dan Roh Kudus disingkirkan. Anak Tuhan yang ogah-ogahan, panas tidak, dingin tidak, dikatakan bahwa suam-suam kuku, kepada mereka lah yang akan diperhadapkan dengan antikris. Kenapa? Tidak akan terangkat. Roh Kudus, firman tidak cukup menyingkirkan orang tersebut. Jadi jika di sini Anda tidak kuat menanggung, ya, kata menanggung kekuatan jiwa di sini berbicara tentang memiliki nafas kehidupan, semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa kita tidak sendiri. Karena tubuh kita ini adalah kediaman Roh Kudus. 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 mengatakan demikian. Kalau bebek tadi menyerah, ya sudah hilanglah dia. Tapi karena dia punya semangat untuk hidup, punya tujuan, dia lakukan berulang-ulang. Berapa banyak dari kita mungkin menghadapi berbagai persoalan yang berulang-ulang, yang membuat kita tidak berdaya, bahkan dikatakan nyaris jadi sakit jiwa. Ya, tapi ingat,
Allah tidak membiarkan engkau sendiri. Allah justru memperhatikan ketika engkau bertahan. Mampu ya. Coba di sini di dalam Roma pasal 5 memberikan satu penjelasan yang bagus. Roma pasal 5 ayat 2 mulai, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita beri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi benar, ada kasih Allah dan Roh Kudus sudah dicurahkan atau jadi bagian kehidupan kita. Jadi pada saat kita menghadapi berbagai tekanan hidup ini, baik di dalam tubuh ini dan jiwa ini, engkau tidak sendiri. Haleluya. Masih memiliki pengharapan. Haleluya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Dalam pengharapan itu kita kuat dikatakan menanggung beban ini. Bahkan Yesus sendiri berkata, pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang enak rasanya. Dari sini saya belajar, kenapa Tuhan berkata, orang percaya itu harus memikul kuk. Di kampung ada roda sapi ya, suka dipasang berdua atau satu. Dan kalau sapi atau kerbau yang besar, satu aja. Dan suka dipasangin kuk itu, tujuannya supaya kerbau atau sapi ini bisa dikendalikan. Nah, dan justru binatang ini kalau dia pasang kuk, dia merasa dia bersama dengan tuannya. Dimanapun akan dituntun kiri dan kanan, nah binatang ini merasa dia tidak sendiri. Sampai dipakai tujuan-tujuan untuk tuannya, dalam hal ini bekerja. Mengapa Tuhan berkata pikulah kuk kepada kita? Memang sebenarnya secara logika ini keadaan beban. Tetapi ada jaminan kalau kita dikasih kuk, kita dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Dalam kendalinya Tuhan, kita tidak akan kehilangan semangat untuk hidup. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Amin. Haleluya. Coba lihat satu lagi. Si anjing itu. Ya, ini anjing memang benar-benar. Nah, anjing kok mau naik tangga? Dia lihat tuannya di atas. Ya. Ada tuannya di atas itu. Tapi dia naik tangga coba gagal lagi. Nah, coba lagi anjing. Wah, gagal lagi. Tapi anjing ini bilang, enggak, gua mau ketemu di atas. Dia punya tujuan, dia punya semangat. Nah, bisa nggak anjing? Astaga, jatuh lagi. Mungkin si, apa namanya ini ya? Si Brown ya. Nah, ayo Brown, naik lagi. Kok bisa ya? Terus. Wah, tepuk tangan buat Brown. Nah, orang yang punya semangat dan tujuan tidak akan menggagalkan. Tapi kalau baru coba satu kali tidak ada. Nggak usah deh. Berapa banyak dari kita gagal bukan karena kita tidak mampu, tapi tidak pernah mencoba. Ya, ini kesaksian. Tahun 2010-2011, kami udah punya pelayanan, ada gereja yang cukup besar, oleh anak Tuhan pakai, ya. Namun
Saya sendiri berpikir bahwa saya harus ambil kafling ruko di depan jalan raya. Jemaat bahkan keluarga bilang, aduh Pak, ngapain sudah ada gereja ini? Saya bilang, iya nggak apa-apa. Saya harus mencoba. Duitnya di mana? Waktu itu harga kapling 300 juta. Ya. Saya punya modal, cuman ada uang pribadi ya. 5 juta mungkin ya pada saat itu. Namun karena anak mau pakai untuk sekolah, tertinggal 10%, 500.000. Ya, coba perhatikan. Akhirnya saya datang di developer. Wah, Pak Leo. Nah, yang saya bangkit dan semangat lagi waktu dia lihat saya, si marketing itu, waduh, Pak Leo ini. Kalau Pak Leo mah 300 juta kecil itu. Amin. Kalau dia sendiri udah jadi semangat juga. Tapi saya mau tanda udahlah berapa saja 500. Nggak apa-apa padahal harus 5 juta pada 500. Saya bilang minggu depan 5 juta. Udah tenang aja. Ya. Saya datang benar. Nggak sampai 1 minggu, 3 hari kemudian saya kasih 5 juta. Ya. Dan sisa ada 95 juta pada saat itu. Saya bilang, gimana saya mau apa? Ada Pak, ini kita kasih cash class 1 tahun. Mau pilih. Atau 3 kali, atau 5 kali. Saya bilang, oke, saya ikutin saja. Menurut kamu berapa? Ya, bolehlah. 1 tahun aja deh. Saya bilang, 10 bulan, cukup. Ya. Dari situ, saya bergumul, Tuhan, sudah habis duitnya. Ada 295 juta lagi. Kondisi jemaat, aduh, nggak meremehkan, tapi dengan kondisi itu mereka udah datang. Oh, kami aja mau makan susah. Kau mau dibebanin lagi. Nah, terus, aduh Om, kita aja persembahan cuman segini. Wah, pokoknya semuanya. Terus, nggak mungkin saya tanya, nggak mungkin. Udah, hentikan saja niatnya Om. Oke, saya berdoa Tuhan, satu saja jemaat datang support saya untuk bayar, saya akan lanjutkan. Dan puji Tuhan, ada satu jemaat yang paling mengkritisi, justru dia bilang, Pak Gembala, go ahead, mulai saja. Saya bilang, emang ada duit? Nggak ada. Akhirnya kita mulai, saudara, ya, dengan cara Tuhan, ya. Baru berapa bulan, 3 bulan, nggak sampai 1 tahun, terbayar 300 juta. Belum sampai 1 tahun, terbangun ruko itu ya. Jadi terbangun ruko, anggarannya 700 juta jadinya semuanya. Ya. Kenapa? Saya punya kemauan, punya tujuan untuk keadaan ini. Dan tidak menggagalkan. Saya ingin membuktikan, iman harus ada tindakan. Haleluya. Sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak mendukung, tidak mensupport, atau berulang-ulang katakan, sudah kita nggak mungkin, keberadaan kita begini. Betul. Tapi bagi Tuhan dan bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya. Ketika Musa menyuruh 12 pengintai, intai keadaan kota Yeriko itu, ya. Sesudah itu Anda pulang, kasih tahu bagaimana keadaan Yeriko. Apa yang terjadi? 10 pengintai yang mewakili 10 suku berkata, Om Musa, kita nggak mungkin taklukin Yeriko itu. Loh kenapa? Yang di sana orang-orang raksasa. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Kecewalah Musa. Waduh, gimana ini? Tanyalah kepada Yosua dan Kaleb. Yosua, Kaleb gimana? Benar Pak Musa, mereka katakan di sana orang-orang besar raksasa. Kotanya berkubu. Tetapi dia katakan, kita taklukkan karena kita akan pergi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan apa?
Dua orang inilah yang menjadi dasar kota Yeriko ditaklukkan. Haleluya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi orang percaya ada modal iman. Iman itu bagian dari semangat. Iman itu punya tujuan. Ketika kita bertindak, ada hal-hal di situ Tuhan sudah mulai kerjakan. Bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita. Bukan Tuhan tidak mampu memulihkan kita. Bukan Tuhan tidak mampu menyembuhkan kita. Ya, tapi Tuhan butuh tindakan kita untuk datang dan percaya. Pada saat kita bertindak, tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Saya suka ingetin jemaat, apapun yang kau kerjakan. Saya mana mungkin mau diberkati, saya kan cuma jualan sayur. Kerjakan dengan segenap hatimu. Punya tujuan takut akan Tuhan. Apa? Saya kalau diberkati, saya mau rajin perpuluhan, Om. Tuhan berkati dia, supaya dia akan rajin perpuluhan. Ya benar saudara ya, karena dia punya tujuan. Jadi dia jualan sayur. Waduh, dia rajin memberi perpuluhan dan saya bilang orang ini sederhana banget, paling memperhatikan gembala. Setiap hari Minggu dia bawain makanan. Setiap ini Om makan, ini Om yang saya buat. Saya bilang udah cukup Bu. Ya. Jadi apabila kita bertindak, Tuhan memberkati dengan apa yang kita kerjakan. Haleluya. Jangan hidup dengan angan-angan. Tidak bertindak. Alkitab memberikan penjelasan bahwa orang yang malas sahabat si miskin. Iman, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bertindak. Haleluya. Jadi apapun yang kau kerjakan, bawa dalam nama Yesus. Belum engkau memulai, Tuhan tolong sertai aku. Berkati pekerjaanku, berkati usahaku. Apabila aku diberkati Tuhan, saya ingin memuliakan engkau Tuhan. Di situ Tuhan akan dengar. Tapi berapa banyak dari kita, ya Tuhan, aku mau memberkati kalau saya sudah jadi bos. Di sini Tuhan bilang, udah ketahuan loh. Ya. Dari belum jadi bos aja sudah nggak mampu melakukan. Ya. Jadi Tuhan akan melihat niat dan tujuan kita apa. Mazmur berkata bahwa seandainya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengarkan. Niatmu apa? Punya tujuan? Jangan patah semangat. Haleluya. Haleluya. Ada apa dikatakan harus kuat apa? Menanggung. Kata menanggung ini yaitu menopang, memelihara, dan menahan. Ada daya tahan, ada endurance, yaitu dalam menuju kepada kesabaran. Kalau hari ini Tuhan belum tolong engkau, bukan Tuhan tidak menjawab. Hari ini engkau berdoa, Tuhan belum jawab. Ingatlah, sebanyak engkau berdoa, semakin besar peluang engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Inilah waktu yang Tuhan berikan. Kadang-kala kita yang ngatur Tuhan. Aku belum, kalau Tuhan nggak jawab, aku nggak mau ibadah lagi. Kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak mau melayani. Tuhan nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Dengan cara apa? Memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tahukah engkau? Orang-orang yang beribadah ada janji Tuhan yang akan terrealisasi. Tanpa engkau sendiri, engkau menyadari hal itu, engkau sedang merealisasi janji Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25, ada 3 hal yang didapatkan orang yang beribadah. Beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, akan memberkati anggur minumanmu, dan aku akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. 3 hal ini didapatkan dari orang yang beribadah. Haleluya. Haleluya. Pegang baik-baik. Jadi jangan berpikir kalau engkau berkata bahwa kalau aku tidak beribadah, gembala rugi, Tuhan rugi. Enggak. Anda yang menjadi rugi. Karena dalam beribadah didapatkan 3 janji Tuhan.
Bagaimana janji Tuhan terrealisasi? Datang beribadah. Cuman itu. Bukan cuma angan-angan. Haleluya. Ada kekuatan dalam menanggung penderitaan. Apapun tanggungan penderitaan, berbagai hal. Apakah itu penyakit, kelemahan, kekurangan fisik. Minta roh ini kuat dan bangkit. Semangat iman diperlukan untuk engkau melihat datang kepada Tuhan seperti hati yang hancur. Suatu ketika Yesus berkata begini, ada dua orang yang datang di bait Allah. Yang satu pemungut cukai, dan yang satu orang Farisi. Orang Farisi datang dengan jubah yang maha indah. Datang ke gereja, dia nggak pernah nunduk, menghadap ke atas terus. Dengan jubah yang maha indah. Waktu dia berdoa, dia berkata, aku bersyukur kepada Engkau Bapa, karena aku tidak seperti itu. Dia melihat si pemungut cukai. Aku bersyukur kepada Engkau Bapa, karena aku memberi perpuluhan. Aku bersyukur, pokoknya ini bukan doa sih, melaporkan prestasi. Kadang-kala kan kita seperti itu. Semua kita bilang, Tuhan aku begini, Engkau begitu. Engkau di surga, aku di bumi. Kritis banget. Ya, Tuhan gak butuh seperti itu. Tuhan butuh pengakuan keberadaannya. Haleluya. Dan datang harus dengan kerendahan hati. Sedangkan si pemungut cukai, jangankan masuk bait Allah, menengadah ke atas pun dia tidak kuat, tidak berani. Dia cuma berkata, Tuhan, kasihani aku, sebab aku orang yang berdosa. Di sini Tuhan katakan, datang kepada Tuhan harus dengan kerendahan hati. Ya. Meminta belas kasihan Tuhan. Haleluya. Belas kasihan Tuhan. Di mana ada belas kasihan, di situ ada mujizat. Ketika Yesus melihat ribuan orang ya dalam Yohanes pasal 6 mencari dia, mengiring dia, mereka sudah tidak makan, tidak minum. Maka Alkitab katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia panggil murid-muridnya. Ada makanan? Enggak. Ada duit? Enggak untuk beli ya. Sudah dengan berbagai alasan. Tuhan bilang, kasih makan mereka. 5 roti, 2 ekor ikan. Diserahkan ke tangan Tuhan. Ya, 5.000 orang bisa makan. Sudah itu, 12 bakul dibungkus murid-muridnya juga. Apapun keadaanmu, maupun kekurangan, ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang pikirkan. Haleluya. Dan suatu ketika juga dalam Lukas pasal 5 dijelaskan Petrus dan murid-murid yang lain sedang dalam keputusasaan pagi hari. Ya. Coba Lukas pasal 5 bisa. Mereka sedang membersihkan jalannya. Si Petrus sudah pikir-pikir pulang di rumah, dibogem istri ini. Tanya, papi bawa ini enggak? Stres lah. Tanya lagi sama Andreas, sama Pet, segala macam. Tanya lagi sama Yakobus, sama juga, aduh istriku, aduh kalau nggak bawa duit, aduh habis deh. Ya. Tapi di sini nggak ada ya, suami pulang, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Takut, stres, mau pulang nggak jadi. Yesus hadir di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada 2 perahu, sehingga dia katakan dia naik perahu dari Simon Petrus. Dan dia katakan bertolak ke lebih dalam lagi. Secara logika, Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, mereka itu piawai sebagai nelayan.
Di malam hari saja gelap gulita mereka tidak dapat ikan, apalagi sudah hari pagi. Tapi tahukah Anda, langit, bumi, dan segala isinya Tuhan punya. Ingat baik-baik. Dan memang pada saat itu tidak akan ada ikan di situ. Tapi Yesus disuruh atau Yesus menyuruh Petrus bertolak. Sudah itu, ambil jalamu. Bisa kan Tuhan secara keadaan kita bisa, Tuhan bilang, ngapain sih Tuhan? Panggil saja si ikan lompat. Tapi Tuhan bilang, Petrus ambil jalamu dan tebarkan jalamu ke laut, ke air. Nggak ada ikan. Tapi ketika jala itu tebarkan ke air, detik juga Tuhan perintahkan ikan-ikan itu ada. Haleluya. Dari sini kita ambil kesimpulan, ya, kita butuh respon apa yang dikatakan oleh Tuhan, sama seperti Petrus berkata ini. Coba naik ke ayat 4 mulai. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini bagus sekali. Kadang-kala kan kita begitu dengan alasan, Tuhan sudah gini, salah sini, udah coba salah sini, gagal terus. Habis semuanya Tuhan. Tapi bagus perkataan Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya. Kata menyuruhnya di situ menulis kata, karena engkau yang memerintahkan. Kalau kita punya komandan, dan komandan bilang, prajurit lakukan, kita cuma satu kata, siap. Petrus pun demikian, dia merespon dengan iman, yang memerintahkan dia adalah Tuhan, adalah gurunya. Ya. Dan dia berkata, aku akan menebarkan jala juga. Ini iman dan tindakan. Dia punya tujuan. Memang gagal, tidak ada hasil, betul, secara logika. Tapi akan berbeda ketika kita taat pada perintah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat 6, coba lihat. Ada hasil nggak ketika taat? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apabila kita melakukan perintah Tuhan, ya, lihat kalau Tuhan memberkati kita, nggak tanggung-tanggung, sampai melimpah-limpah, meluap-luap, supaya akan kita berkata, wow Tuhan, ternyata Engkau menolong saya Tuhan. Kau tidak tinggalkan aku gagal Tuhan. Aku bertindak bukan karena aku bertindak ada perintah-Mu Tuhan. Dan benar, detik juga itu, ikan ada di jala itu. Amin. Dan apa yang terjadi? Ayat berikut, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Waduh, memang ini. Lihat, apa tujuan Tuhan memberkati melimpah-limpah? Supaya yang lain juga harus diberkati. Bukan cuma perahu itu. Sama dengan kita. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, belajarlah engkau memberkati yang lain. Apa tujuannya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak dari kita waktu kita diberkati buat kita saja, sehingga kita makan semuanya, akhirnya berkat itu jadi penyakit. Sudah makan semua, makan minum manis-manis, ya berkati dong saudaramu, berkati dong sesama jemaatmu. Kalau engkau ada berapa banyak sih? Ada satu gereja punya metode bagaimana mereka menjaring jiwa. Berapapun nilai satu jiwa, bayar maksudnya. Salah satu cara mereka belajar memberkati dengan bukan dari gereja, dari orang tersebut.
Sehingga begitu banyak jiwa-jiwa datang. Mereka nggak banyak menceritakan tentang Yesus, tapi mereka berkata sendiri bahwa ini ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu memberi makan. 5.000 orang, 7.000 orang, bahkan 12 orang, yaitu murid-murid, selalu Yesus kasih makan. Haleluya. Jadi kalau makan-makan itu bukan karena gembala senang makan. Tidak. Itu Alkitabiah. Haleluya. Jadi jemaat bilang begini. Ada satu jemaat yang dari suku lain. Pendetamu orang Manado ya? Iya. Pasti dia doyan-doyan makan. Kalau Manado utara, tambah dengan di utara sana lagi, sama katanya. Nah, dibilang begitu. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Akhirnya orang itu sportif datang. Emang Alkitabiah ya Om, kalau orang itu senang makan-makan, saya kasih semuanya. Oh Alkitabiah. Semenjak itu setiap hari Minggu dibilang, ayo kita makan. Ini Alkitabiah. Ya, Yesus sendiri kan kasih makan. Murid-muridnya selalu mampir di keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Makanya Marta ditegur oleh Tuhan. Ya siapin makanan banyak-banyak ke 12 orang itu tanpa Yesus. Ya. Waktu orang-orang ikut Yesus, Yesus bilang kasih makan 5.000 orang. Ya. Jadi kalau urusan makan saja, Tuhan perhatikan. Ya. Jadi kalau ada orang memberi makan, Alkitabiah. Bagi-bagi. Dan Tuhan sudah bilang, kalau penuh satu perahu itu, ada satu perahu yang lain. Kasih, bagi. Haleluya. Petrus pun sudah gagal, tapi ketika Tuhan jawab, dia langsung bilang, pasti ini istri senang, anak-anak senang. Haleluya, aku memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi di sini dikatakan, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harapan. Punya kemauan untuk hidup, punya pengharapan, bangkit dari segala keterpurukan. Anda tidak sendiri, akan ada bersama dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, berbagai mereka mendengar menjadi pelaku firman. Pemusik boleh maju, kita berdiri.